Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ayuhal ikhwan jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik tentunya, yaitu kondisi tafaqquh fiddin, kondisi thalabul ilmi. Ini adalah salah satu perbuatan yang paling mulia dari ketaatan ataupun bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, kata beliau, la a'lamu ba'da al-fara'id afdal min talabil ilmi. Jadi saya tidak mengetahui setelah hal yang wajib itu yang lebih baik daripada menuntut ilmu, apalagi kita mengaji dalam masalah pokok agama Islam, yaitu akidah dan juga ketauhidan. Mudah-mudahan ini sebagai upaya kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa konsisten dalam ketaatan. Kita pergunakan kebaikan atau karunia yang Allah berikan kepada kita di jalan al-haq, di jalan amalan soleh, di jalan dakwah juga jamaah. Kita hidupkan syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar Rasulullah. Kita hidupkan petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW dalam masalah kehidupan. Taib, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait masalah akidah ya, akidah dan juga manhaj masuk di dalam hal ini sampai menjelang Isya. Kita manfaatkan waktu yang sederhana ini untuk memahami lebih lanjut terkait akidah, terlebih hal-hal yang memang nantinya bisa merusak akidah Islam, merusak sunnah, yaitu kita hadirkan, kita pelajari nanti beberapa kelompok-kelompok yang tentunya menyimpang dari akidah yang sahih. Di dalam buku Aslus Sunnah wa I'tiqaddin, atau yang lebih kita kenal dengan Aqidah Raziyain, setelah kita pada pembahasan yang dahulu ya, di pertemuan terakhir mengulas tentang sekte Jahmiyah ya, ataupun selain Jahmiyah dan Qadariyah, serta kita jelaskan corongnya ya, sampai saya tulis ya di papan tulis corongnya, yaitu Mu'tazilah. Mudah-mudahan itu menjadi bukan sekedar wawasan, tapi kita pelajari
hal-hal yang memang bisa merusak akidah itu dari penyimpangan-penyimpangan mereka, sehingga terjelaskan bahwa akidah yang benar itu jauh dari perbuatan dan pemikiran demikian. Lalu selanjutnya kita masuk kepada poin 42 ya, atau dalam buku Jamaah setelahnya yang berkaitan dengan masalah Rafidhah. Penulis mengatakan warrafidhatu rafadul islama. Rafidhah itu menolak Islam, jamaah. Rafidhah ini sempalan dari Syiah ya, makanya disebutkan Syiah Rafidhah. Nah, itu masuk, apalagi dalam kaitan tauhid uluhiyah ini sangat kental sekali ya, karena Syiah Rafidhah ini mereka melestarikan bahkan menguatkan tentang permasalahan pengkultusan terhadap imam-imam mereka yang telah meninggal, sehingga kuburan imam-imam mereka yang telah meninggal dijadikan sebagai situs ataupun dijadikan sebagai monumen, sebagai jalan peribadahan. Bahkan lebih parah dari itu, terjadi apa? Terjadi permintaan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rajihi di dalam syarah terkait masalah Rafidhah, bahwasanya disebut Rafidhah atau Rawafid, mereka Rafadu itu menolak Islam, dan ini benar. Kenapa? Karena yang menolak agama Islam tentu hukumnya kufur ya. Bahkan para ulama lebih merinci, amalan-amalan Syiah Rafidhah itu amalan kufur, perbuatannya perbuatan kufur. Dan beliau menjelaskan beberapa poin saja ya, nanti saya tambahkan di sumber yang lain. Yang pertama yaitu, lihat kerusakan atau amalan kufur mereka, mereka menyembah ahlul bait. Tuh, ahlul bait ya, diagungkan, disembah, beribadah kepada ahlul bait. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua anak Ali, Hasan dan Husain, apalagi Husain ya ini kan. Lalu Fatimah, nah ini diagungkan sekali, dikultuskan di dalam kelompok Syiah Rafidhah. Lalu setelahnya pun ada seperti Ali juga ya, Ali Zainal Abidin disebutnya. Ali itu cucunya Ali bin Abi Thalib. Berarti siapanya Rasulullah? Cicit jamaah ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu ya udah ya, karena itu Fatimah kan, berarti dia atau Ali ini yang terkenal dengan Zainal Abidin, tuh tersohor ya. Berarti kepada Nabi siapa? Uyud, berarti ya Uyud. Nah, Syiah ini mereka beristighosah, berdoa bahasa kitanya, kepada Ali, kepada Hasan, Husain dan Fatimah, beristighosah, berdoa, meminta tanpa selain Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini bagaimana? Ya, Syiah coba seperti itu. Soalnya kebanyakan masyarakat menganggap Syiah ini ya nggak bedanya mazhab. Tuh, mazhab jamaah. Ini kan ngeri sekali ya kalau tidak dijelaskan. Bahkan MUI kita sempat mengeluarkan buku ya, buku kecil yang merah putih itu kan, bahaya Syiah. Nah, itu tersebar. Tapi ada ada bantahan lagi dengan buku yang sama, judulnya seakan mengaburkan jadi hakikat Syiah tersebut. Sehingga dengan istighosa atau berdoa kepada selain Allah atau mengkultuskan ahlul bait, ini jelas ya merupakan pelanggaran dari ketauhidan. Lalu
pemikiran selanjutnya atau masuk dalam akidah selanjutnya, Syiah Rafidhah itu mengkafirkan sahabat. Oh, lihat, sahabat Nabi dikafirkan, jamaah. Bayangkan aja. Yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga pun kena ya oleh mereka. Bagaimana bisa diterima? Sedangkan kita mencintai sahabat saja kan bagian dari keimanan. Nah, ini dikafirkan. Kecuali hanya kelompok sedikit saja dari mereka, seperti Salman, Mikdad, ya. Yang lainnya udah, ya, nggak selamat dari pengkapuran mereka. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya, ya, yang menjanjikan kepada para sahabat, terutama yang 10 orang dijamin masuk surga, itu dengan surga dikafirkan oleh Syiah. Berarti kan sama saja mendustakan Allah dan juga mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Mengerikan kan? Nah, baik. Selanjutnya, mereka pun memiliki konsep atau pemikiran Al-Quran tidak dijaga, artinya nggak otentik lah. Ya, makanya mereka punya Al-Quran tersendiri, namanya Mushaf Fatimah. Ada surat tambahan, surat Al-Wilayah. Nah, itu ya. Jelas, ini pun sama, mendustakan dari ajaran Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah pun menjamin, ya, kemurnian, menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, Al-Zikr, dan kami juga, kata Allah, yang menjaganya. Nah, itu ya, beliau jelaskan krusial dari beberapa penyimpangan. Nah, saya tambahkan nih jamaah terkait Syiah, ya, lebih diperkuat lagi. Ini masih dalam buku beliau. Jadi beliau punya buku syarah dari kitab Ar-Raziyain. Nah, beliau pun nulis bukunya Taqid Syawarid Minal Qawaid wal Fawaid. Jadi komplek, akidah, ibadah, kaidah masuk di dalam buku ini. Dan beliau menyinggung tentang permasalahan Syiah. Syiah Rafidhah, mereka memiliki akidah dan amalan kufur. Di antaranya kesyirikan mereka dalam tauhid uluhiyah, di mana mereka menyembah kubur dan bertawasul kepada ahlul bait, sama ya seperti yang tadi. Sehingga tauhid mereka seperti tauhidnya orang-orang musyrik. Kemudian juga mereka memiliki konsep pemikiran al-bada. Jadi al-bada ini kita artikan terjadinya ilmu, ya, mengikuti setelah terjadinya objek atau ciptaan. Sifat al-bada ini ketika disematkan kepada Allah, jadi bahasanya gini, ada ilmu kalau adanya penciptaan. Nah, itu disandarkan kepada Allah, berarti sama saja menganggap Allah bodoh, kayak gitu. Kemudian konsep akidah yang lainnya, mereka mengkafirkan para sahabat yang tadi, ya. Selanjutnya sama keyakinan mereka Al-Quran itu tidak terjaga. Lalu akidah atau pemikiran mereka, para imam mereka, imam-imam, ya, jadi tokoh besar mereka klaim itu bisa mengetahui hal yang gaib, ya. Selanjutnya mereka pun punya keyakinan bahwa imam-imam mereka bisa mengurus alam semesta. Keren ya, bayangin aja. Maka ini agama yang kotor jamaah Syiah ini, karena sumbernya bukan Quran dan Sunnah. Kalaupun ada, itu hanya bagian-bagian saja. Mereka punya kitab namanya ya kitab ucapan-ucapan imam-imam mereka saja yang dipakai, ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah, ya, ketika bisa memahami itu hal-hal yang merusak akidah ataupun ketauhidan. Dan populasi Syiah itu kebanyakan di mana? Di Iran, jemaah. Hampir 80% semuanya itu, ya.
Syiah. Makanya kan kemarin pas perang sama Israel, ya kita dukung aja udah, habis-habisan nggak apa-apa kan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini mengerikan jamaah. Di antara akidah mereka, mereka menuduh Aisyah, ya, menuduh Aisyah terkait dalam hal perzinaan. Nauzubillah, tuh, ya. Bagaimana enggak rusak ya dari poin-poin akidah Syiah tersebut. Adapun Rafidhah memiliki beberapa turunan ya, dari turunan-turunan Syiah. Ada tingkatan-tingkatannya dan itu banyak ya, banyak ya kalau kita mengkaji ini. Saya pun punya ringkasannya. Jadi Mulahas Al-Firaq fil Aqidah, ringkasan tentang kelompok-kelompok atau sekte-sekte dalam akidah. Di sini ditulis ada Khawarij, ada Syiah, Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan Sufiyah. Nah, dari ketujuh ini beranak ya. Jadi memiliki poros-poros sekte yang lainnya. Makanya Syiah diantaranya apa? Yang paling besar kata beliau Nusairiyah ya. Nusairiyah tuh sektenya. Apa sih paham Nusairiyah? Nah, ini mengerikan. Mereka mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melebur bersama Ali bin Abi Thalib. Jadi manunggaling kawula Gusti gitu kan, melebur bersama Ali. Coba bayangin ini. Ini batiniah kan? Dan jelas ini kekufuran jamaah. Kemudian lagi ada sekte yang lahir atau penamaan dari Rafidhah Syiah, Al-Muhatti'ah. Disebutkan Muhatti'ah kenapa? Karena mereka mengklaim, menyalahkan bahwasanya malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Tuh, kayak gitu ya. Kok ada konsep yang salah gitu, bisa mengklaim malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu yang harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi kepada Nabi Muhammad. Coba kalau yang disalahkan malaikat Jibril, berarti sama saja malah menyalahkan siapa? Ya Allah lah. Siapa yang nyuruh malaikat Jibril? Coba, hebat nggak ini? Kaum menyalahkan Allah. Luar biasa ini jamaah ya. Maka ini kufur ya, berdasarkan ijma kaum muslimin. Hati-hati jamaah. Kemudian ada lagi Zaidiyah ya. Zaidiyah ini mereka lebih mengunggulkan atau lebih mengafdolkan Ali ya daripada Utsman. Ini pun adalah hal yang tidak baik. Bagaimanapun jelas Khulafaur Rasyidin yang terbaik itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali jamaah. Sampai Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang mengunggulkan keutamaan Ali daripada Utsman, ini tersesat, lebih sesat daripada keledai. Sampai seperti itu ya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pernah ya saya baca dari kaul-kaul beliau. Baik. Kemudian ada yang mengatakan, nah mungkin ini bisa benar lah. Orang yang sifatnya tasyayyu'. Tasyayyu' itu yang terpapar Syiah. Beda. Jadi nggak bisa dihukumi kufur gitu. Yang terpapar aja, terpapar. Ini pun ya riskan. Ya. Berada di dalam resiko yang besar gitu meskipun terpapar. Saya pernah ya mendapatkan info berita dan insya Allah ini valid. Ada orang Jakarta dan saya tahu gitu, itu langsung ngomong ya teman-teman sama dia, ya pokoknya dia memang Syiah gitu. Ini orang baru ngajinya aja dia mengatakan, mungkin bahasa kitanya maafnya, ini orang begonya Syiah kayak gini ya, baru ngaji, baru hijrah bahasa kitanya ya. Dia mengatakan Abu Bakar ini gila jabatan. Coba, itu orang yang baru ngaji. Gila jabatan Abu Bakar, bayangin aja jamaah. Ini kan sama saja mencela gitu kan. Ini jelas kemunafikan, mengklaim Abu Bakar gila jabatan. Itu yang baru ngaji. Kita nggak tahu nih yang juniornya ya gitu ya, Kak Ijal. Itu yang baru hijrah itu.
tasayyuk, terpapar. Tapi bagaimanapun kan ketika memiliki pemikiran yang kayak tadi, ngeri juga jamaah, mengerikan. Nauzubillah ya. Makanya ini harus kita gaungkan ya. Permasalahan-permasalahan Syiah ini bukan sekedar permasalahan seperti permasalahan mazhab, tapi ini jelas perusak dari agama dan juga akidah Islam. Selanjutnya, kelompok setelah itu Khawarij. Wal khawariju murraqun. Khawarij ini adalah keluar jamaah, melesat. Khawarij itu keluar, melesat. Kenapa? Karena mereka melesat atau keluar dari agama. Sebagaimana sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari. Beliau mengatakan tentang Khawarij ya, yamrukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka itu keluar, melesat dari agama sebagaimana ya anak panah melesat dari busurnya. Sifat mereka yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam. Wa yada'una ahlal auzan, dan mereka membiarkan para penyembah berhala. La in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kalau saya jumpa mereka, kata Nabi, pasti saya akan bunuh seperti memerangi kaum Ad. Nah, ya, sehingga para ulama, sebagian para ulama ya menghukumi bahwa Khawarij ini keluar. Karena apa alasannya? Dia keluar dari agama sebagaimana kata Nabi, dan juga Nabi perangi sebagaimana kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum kufur jamaah. Nah ini ya, tapi ada pendapat lain yang mengatakan juga tidak sampai derajat kufur, karena mereka masih dibangun di bawah 2 kalimat syahadat jamaah. Tapi bagaimanapun mengerikan ya, konsepnya mengerikan dari Khawarij ini. Karena Nabi mencapnya melesat dari agama dan diperangi seperti kaum Ad. Nah, sikap dari orang Khawarij, sifat-sifatnya, jamaah, ahli ibadah, tuh, ya, ahli ibadah. Getol tahajudna, coba, Pak izin ya, Khawarij gitu, rajin tahajudna, ya, ke masjidna rajin. Sok mau Al-Quran nuletik ningannya, nah eta kan gitu. Tapi enggak juga, kita harus cari dulu pemikirannya, enggak langsung Khawarij nih, enggak. Rajin tahajud ya, gitu, punya keberanian, pokoknya mah jadi rahib di malam hari ya, pemberani di siang hari gitu mereka ini. Akan tetapi apa? Bodoh. Nah, hati-hati ini ya, bodoh mereka. Nah, di antara beberapa pemikirannya jamaah dijelaskan pula ya. Nah, sempalannya pun banyak ya dari Khawarij ini, turunan-turunannya. Di antara akidah besar mereka, pemikiran mereka, yang pertama ini ada ya, bukunya itu karya Syekh Dr. Ibrahim bin Rafi Al-Ghamidi. Ini salah satu murid terbaik Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada di Jami'atu Ummul Qura ya. Beliau punya mahad namanya Mahad Al-Ilmu ya, di Saudi sana, di kota mana saya lupa itu. Nah, kalau nggak salah beliau ini pernah ke Kelari, Mahad I'tisam, tahu ya, Daurah Faraid. Kebetulan saya hadir di situ, Daurah Faraid. Berapa kali ya? 3 kali gitu. Beliau punya buku ya sampai hatam itu. Dan kemudian daurah keduanya masalah apa? Masalah akidah juga, karena memang spesialisnya akidah gitu. Sampai kami diberi hadiah ya oleh beliau dari matan-matan yang beliau tulis gitu. I'tisam, taulah ya jamaah. Nah, beliau menuliskan di antara akidah dari Khawarij ini, sempalan-sempalannya mirip-mirip pokoknya lah. Yang pertama, mengkafirkan Utsman dan Ali, dikafirkan Utsman dan Ali. Jadi antagonis tuh. Kalau Syiah mengkultuskan Ali, kalau Khawarij mengkafirkan. Yang kedua, yang sering kita pelajari, Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengklaim kekal di neraka.
Kemudian selanjutnya Khawarij ini mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka dari kalangan kaum muslimin. Kemudian pemikiran selanjutnya mereka berhukum bahwasanya negeri yang menyelisihi mereka dari kalangan kaum muslimin itu negeri kufur. Ngeri ya. Selanjutnya mereka mengklaim menggugurkan hukuman rajam bagi orang yang berzina muhsan. Digugurkan oleh mereka yang harusnya kan enggak zina muhsan dirajam sampai meninggal. Mereka pun menggugurkan hukuman qadzaf atau tuduhan ya, ketika orang baik-baik dituduh berzina dari kalangan laki-laki. Nah ini jamaah ya, rusak juga pemikirannya dari Khawarij tersebut. Baik, itu sepintas tentang masalah Khawarij. Kemudian kita mendalami lagi ya, menguatkan lagi poin-poin setelahnya yang berkaitan dengan masalah sifat kalam bagi Allah ya. Ketika menyebutkan sifat kalam bagi Allah, sifat bicara bagi Allah, itu pasti erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Nah, Syekh Raziyain mengatakan, "Wa man za'ama annal Qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahil azim kufran ya yanqulu 'anil millah." Jadi siapa yang mengklaim Al-Qur'an itu makhluk ya, Al-Qur'an itu, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung ya, yang nantinya bisa memindahkan dari agama. Jadi agamanya berpindah. Lalu wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir. Dan juga siapa yang ragu tentang kekafirannya ya, dari yang dia pahami, maka dia pun kafir jamaah. Ini termasuk pembatal keislaman. Jadi ketika memang Allah menghukumi kafir, ya kafir, kita pun sama ya, tidak ada keraguan. Baik, kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, ucapan Allah, sifat diantara sifat-sifatnya. Jadi tidak ada keterangan bahwa Allah menciptakan Al-Quran, karena yang mengklaim Al-Quran diciptakan atau makhluk itu berada di dalam kekufuran jamaah. Lalu poin selanjutnya, Al-Quran itu huruf kalamullah, terdiri dari huruf, suara yang didengar ya, karena Allah berbicara, suara yang didengar. Jadi Allah berbicara ya, Al-Quran ya, dalam Al-Quran tersebut dengan kehendaknya. Sehingga kalau memang ada yang mengklaim Al-Quran itu makhluk, maka ya nggak bisa ya, karena ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalamullah adalah diantara ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan makhluk. Berarti kan kita berbicara sifat Allah seperti berbicara zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengkafiran ini jamaah sifatnya umum ya, jadi nggak khusus. Kalau mau secara personal berarti harus tegak dulu hujah ya, jelaskan dulu dalilnya. Kalau ada hal-hal yang mencegah ya harus dihilangkan ya, barangkali memang bodoh ataupun terkena syubhat, karena ini masalah yang khafi gitu, yang masalah yang tersembunyi. Jadi kalau sudah tegaknya hujah masih ngeyel, baru nanti ada proses selanjutnya jamaah. Nah ini jelas ya, secara umum dihukumi kufur ketika mengatakan atau berakidah Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu poin setelahnya, siapa yang ragu tentang pengkafiran orang kafir, maka kafir juga itu. Jangan ya, kita harus yakin ketika Allah mengatakan kafir ya kafir gitu, karena tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu termasuk apa? Bagian di antara kasus pembatal keislaman. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau tidak atau membenarkan mazhab mereka, maka mereka pun berada di dalam kekafiran. Nauzubillah ya jamaah. Baik, di sini ada perbedaan. Jadi sebagaimana pembahasan di awal,
Jadi Syekh mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dengan segala konteksnya jamaah. Misalnya kalau ada Ustadz sedang baca Al-Quran, kita katakan Ustadz sedang membaca kalamullah. Ustadz sedang mengajarkan Al-Quran, Ustadz sedang mengajarkan kalamullah. Ya, si fulan menulis Al-Quran, si fulan menulis kalamullah. Jadi segala konteksnya diperhatikan. Di sini ada istilahnya talafuz ataupun mutalafaz bi. Nah itu ya, talafuz. Talafuz ini artinya terucap jamaah. Ini bisa kita katakan perbuatan lah ya, perbuatan. Nah, ketika seseorang mengaji, ya, makanya di sini kan mengaji, menulis, kemudian membaca, tilawah. Nah, ini mengaji tilawah Quran, nah ini makhluk baru, ya. Ini adalah makhluknya, termasuk talafuz yang terucap, perbuatan itu makhluk, ya. Anjas ngaji itu makhluk, ya. Suara anjas, bacaannya anjas itu makhluk, pahami, ya. No. Qori'nya, suaranya, ya, suara qori'nya itu masuknya apa? Makhluk. Nah, di sini ada mutalaffaz bi, artinya yang terucap atau yang diucapkan. Nah, kalau kayak gini kita nggak katakan makhluk, tapi tetap Al-Quran atau kalamullah, ya, kalamullah. Jadi kalau mengaji membaca makhluk, yang dibaca baru, nah itu ya maaf, ya. Makanya talafuz itu kita katakan perbuatan ini makhluk, tapi mutalafaz bi, yang diucapkan dari perbuatan tersebut baru Al-Quran. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, ya. Makanya ada orang-orang Jahmiyah mengabulkan lafzi, nanti setelah ini ada lafzi bil Quran, ya. Lafazku dengan Al-Quran umpamanya, ada yang kayak gitu. Itu menyamarkan. Baik, selanjutnya, ya, Syekh Rojain mengatakan wa man syakka fi kalamillahi azza wajalla, siapa yang ragu terhadap ucapan Allah, fawaqafa fihi syakkan yaqulu la adri mahlukun am ghairu mahlukin fahuwa jahmiyun. Siapa yang ragu tentang Al-Quran, dia berhenti pada hal itu dalam keadaan ragu dan dia mengatakan saya nggak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini Jahmiyah jamaah. Tahu Jahmiyah, ya? Karena akidah mereka yang paling besar itu apa? Mengingkari sifat Allah. Jadi ya sifat kalam itu sifat Allah, jadi diingkari oleh mereka. Jahmiyah ini, ya, meskipun ragu gitu, jangan kayak gitu. Karena yang namanya akidah yakin, masa ragu? Ya Pak Izin, ya Pak Izin, yakin ada akhirat? Ada. Saya ragu Ustaz. Waduh, kan khawatir kayak gitu, ya enggak? Masa yang namanya akidah itu kan jazm, pasti, ya, nggak boleh saya ragu ya Quran makhluk atau kalamullah, nggak boleh kayak gitu. Wa man waqafa fil Qur'ani jahilan ulima wa buddi'a wa lam yukaffar. Dan siapa yang berhenti pola pikirnya tentang Al-Quran dalam keadaan jahil, nggak tahu, diajarkan, diberi pengajaran dan juga dinilai apa? Bid'ah,
tapi tidak dikafirkan jamaah. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Karena hukumnya sama gitu. Yang ragu terhadap Quran sama aja Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya Al-Quran itu makhluk gitu. Yang ragu terhadap Al-Quran itu sama saja mengklaim Al-Quran nantinya makhluk, kata para ulama. Nanti keraguan tersebut menyampaikan kepada apa? Kepada ucapan bahwa Al-Quran itu makhluk, sama saja nantinya ya. Tapi ada prosedur sendiri ya. Kalau bodoh memang harus diajarkan dan tidak dikafirkan jamaah. Baik, bisa jadi ini bukan bisa jadi ya, sebabnya jahil tidak dikafirkan karena ditoleransi kejahilannya, uzurnya, tapi tidak dikafirkan aja, dicap bid'ah ya jamaah kalau berdasarkan penuturan para ulama. Baik, itu saja ya yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita akan lanjut di kesempatan yang akan datang. Masih terkait masalah tentang Al-Quran ya, penekanan terus, karena ini pun sama ya, kita berhadapan dengan pemikiran Jahmiyah ya, yang mengklaim bahwa Al-Quran ini apa? Makhluk. Karena Jahmiyah ini corongnya apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah ini ya berpikirnya pakai logika ya, akal, Quran dan Sunnah nanti dulu ya, karena mengklaim Al-Quran itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah. Mungkin bentar lagi Isya ya, atau barangkali ada penjelasan tambahan silakan kalau ada dari pembahasan ya, mudah-mudahan ada jawabannya. Kalaupun tidak ya wallahu taala. Kalau ada silakan mungkin. Nasallallahu assalamualaikum wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.